Ibadah Minggu 23 April Gereja Elim Kairos di Kelurahan Aikhabil, Sibolga Selatan berlangsung dengan hikmat dan sukacita. Ibadah dipimpin Gembala Sidang Jemaat Pendeta Romeon Ginting dengan tema khotbah "Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya". Dijelaskan pendeta, sebagai orang yang beriman, umat Kristiani harus tetap teguh dalam pendirian untuk percaya meski tidak pernah melihat mukjizat dan jawaban doa dari Kristus. Tuhan selalu merencanakan yang terbaik untuk umatnya, juga akan selalu memberikan yang terbaik kepada orang yang beriman. Selepas ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah, momen Lebaran Idul Fitri adalah hari kemenangan bagi umat Islam. Suasana Lebaran dimanfaatkan untuk merajut silaturahmi dengan bersimaafan. Lebaran juga dirayakan dalam pertemuan oleh sanak famili dalam satu keluarga besar atau antar teman dan rekan sekerja. Contoh lain silaturahmi Lebaran adalah open house halal bihalal yang dilakukan oleh pejabat atau instansi pemerintah maupun swasta. Seperti dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya, pada 24 April 2023, keluarga besar PT Naomi Nauli Sejahtera dalam Lebaran Idul Fitri tahun ini melakukan kunjungan silaturahmi Lebaran ke rumah pimpinan redaksi N2S TV. Dengan acara yang sederhana, momen kekeluargaan tersebut menjadi salah satu sarana untuk menciptakan kebersamaan antar karyawan dan karyawati untuk meningkatkan kerjasama dan kinerja kemajuan perusahaan jasa TV kabel berlangganan tersebut. Sekretaris Jenderal HKBP Pendeta Victor Tambunan 26 April meresmikan rumah dinas Pareses HKBP Distrik 9 Sibolga Tapteng Nias. Peresmian rumah dinas di Jalan Jubilium, Kecamatan Sibolga Utara tersebut diawali dengan pengguntingan pita oleh istri Sekjen HKBP Tima Warni Pangaribuan. Pendeta Victor membuka pintu rumah dinas sebagai tanda rumah dinas tersebut sudah dapat difungsikan oleh Pareses yang bertugas. Disaksikan Wali Kota Sibolga, Kapolres Sibolga, dan Kapolres Tapanuli Tengah, serta unsur Forkopimda. Dalam acara peresmian rumah dinas Pareses HKBP Distrik 9, dalam sambutannya Pareses Pendeta Donda Simanjuntak menyampaikan terima kasih kepada seluruh unsur yang telah mendukung pembangunan rumah dinas sampai pada momen peresmian. Wali Kota Sibolga Jamaluddin Pohan dalam sambutannya menyampaikan selamat atas peresmian rumah dinas Pareses dan diharap mampu meningkatkan kontribusi dan pelayanan bagi masyarakat. Dalam acara penutup, Pareses bersama Sekjen HKBP mengulosi para unsur yang telah mendukung dan mensukseskan pembangunan rumah dinas Pareses tersebut. Hujan deras yang mengguyur daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Jumat siang 28 April mengakibatkan bencana alam tanah longsor di beberapa lokasi. Sedikitnya ada 7 unit rumah, diantaranya 5 unit di Kompleks Perumahan Cemara Asri, Kelurahan Sibuluan Nauli, mengalami kerusakan parah di bagian dapur akibat tanah dan pondasi rumah yang amblas. Sementara 2 unit rumah lainnya di Kelurahan Sibuluan Indah tertimbun material longsoran tanah dan batang pohon. 1 unit rumah yang berada tepat di bawah bukit tertimbun material longsor dan 1 unit lainnya mengalami kerusakan ringan di bagian gudang akibat tertimpa pohon yang tumbang. Saat dikonfirmasi media, Wakil Kapolres Tapanuli Tengah Kompol Kamaluddin Nababan menjelaskan bencana alam longsor terjadi akibat intensitas hujan tinggi yang mengguyur daerah Tapanuli Tengah sejak siang hari. Tidak ada korban jiwa pada peristiwa bencana alam tersebut. Hujan deras di wilayah Tapanuli Tengah ini juga mengakibatkan jalan lintas barat Sibolga Tarutung, tepatnya di daerah perbukitan Bonandolo, kilometer 10 Kecamatan Sitahuis, amblas, hampir memakan seluruh jalan.
Ibadah sholat Jumat 28 April Masjid Nurwaiyah Ismail Desa Tapian Nauli Tapanuli Tengah. Ustadz Muhammad Ishaq bertindak sebagai khatib dan imam. Dalam khutbah yang berjudul Sampaikan Perkataan yang Baik, Ustadz Ishaq berpesan kepada umat Islam untuk menyampaikan kabar dan ucapan baik dalam kehidupan. Dijelaskannya, seorang hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu mengucapkan perkataan baik tanpa ada maksiat maupun fitnah di dalamnya. Dengan mengamalkan hal tersebut, Allah akan memberikan keberkahan dalam kehidupan hambanya dengan memperbaiki amal untuk memperoleh ampunan dosa. Hujan deras dengan intensitas tinggi yang mengguyur kota Sibolga dan sekitarnya pada Jumat 28 April mengakibatkan dinding rumah warga di Kelurahan Huta Tonga-Tonga, Kecamatan Sibolga Utara jebol akibat diterjang material tanah longsor. Terlihat di lokasi, warga setempat masih berupaya mengevakuasi material tanah longsor dan puing-puing beton. Nurli Sianipar, pemilik rumah, menjelaskan kronologi kejadian berawal saat dirinya dan keluarga sedang beristirahat di rumah. Namun sekitar pukul 16.30 tiba-tiba terdengar suara hempasan tanah longsor yang menghantam dinding rumah mereka. Sontak kejadian tersebut membuat mereka sekeluarga menjadi panik dan keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Beruntung tidak ada korban jiwa dan luka pada peristiwa tersebut. Untuk sementara, korban saat ini mengungsi ke rumah keluarga mereka dan berharap agar pemerintah dapat memberikan perhatian dan bantuan terhadap kondisi rumah tersebut yang rusak parah. Hujan deras yang mengguyur daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Jumat 28 April mengakibatkan jalan lintas Barat Sumatera Sibolga Tarutung kilometer 10 amblas. Tepatnya di ruas jalan PR Perbukitan Bonantolo, Kecamatan Sitahuis. Sekitar 3 meter dari lebar jalan amblas ke jurang dengan kedalaman 10 meter, sehingga mengakibatkan arus lalu lintas pada ruas jalan tersebut ditutup total. Hotlan Tarihoran, warga setempat yang menyaksikan kejadian jalan yang amblas tersebut, mengatakan akibat hujan deras sejak siang hari mengakibatkan bronjong batu yang dibuat sebagai penopang jalan ambrol karena longsoran tanah dari bawah bahu jalan. Lebih dari separuh lebar jalan amblas dan saat ini jalan tersebut pun dikhawatirkan akan bertambah amblas karena adanya retakan jalan aspal yang cukup besar. Untuk sementara, jalan tersebut hanya bisa dilalui kendaraan roda 2, sedangkan kendaraan roda 4 atau lebih dialihkan melalui jalan alternatif Sibolga Poriaha Rampa, begitu pula sebaliknya. Edi Prambudi, Tim Liputan dan Dokumentasi N2S TV.